Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan memberikan informasi tentang pakan, terutama untuk pakan anakan entok ya, atau perawatan entok agar nanti pertumbuhannya bisa maksimal ya. Dan ini mumpung ada umur 1 bulanan, kita akan kupas untuk perawatan anakan entok dengan breeding ya, dengan 0 kematian, juga memberikan calon entok dewasa yang berkualitas ya, entah itu dari segi konsumsi ataupun breeding untuk indukan. Nah, bagaimana caranya untuk pemberian pakannya, untuk perawatannya agar entok ini bisa maksimal untuk pertumbuhannya dan juga mencegah penyakit-penyakit di mana biasanya ada kanibalisme juga, seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas, bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari Catur Unggas channel. Dan ada pertanyaan juga kemarin, apakah entok umur 1 bulan udah bisa diberikan pakan hijauan teman-teman. Dan ini saya coba untuk pemberian pakan hijauan ya. Jadi sebelumnya harus dibiasakan untuk pemberian pakan hijauan secara sedikit-sedikit supaya bisa beradaptasi, karena kemarin ada juga yang konsultasi untuk entoknya tidak mau makan hijauan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, untuk makannya sendiri juga sangat lahap. Nah, untuk pemberian pakan anakan entok umur 1 bulan, pemberian pakan hijauan itu tidak masalah ya, asalkan tidak mengurangi untuk pakan pokoknya atau pakan nutrisi pokoknya teman-teman. Itu wajib ya, apalagi untuk protein, karena untuk pemberian pakan berupa hijauan aja, alih-alih itu gratis atau tidak beli, kita berikan aja pakan hijauan terus nih, dan itu bisa membahayakan pertumbuhan dari anakan entok, jadi kurang maksimal. Sama seperti kemarin ada yang komentar untuk entok jumbo diberikan pakan bekatul atau dedak itu sampai kuintalan, banyak yang mati dan ringan, badannya enteng gitu ya teman-teman. Nah, di sini akan saya perjelaskan untuk pemberian pakan untuk perawatan anakan entok supaya nantinya itu bisa sehat dan maksimal, dan juga tidak terkena yang namanya makan bulu teman dan juga kekerdilan. Itu perlu diberikan pakan yang berkualitas. Nanti kalau pemberian pakannya purs terus itu akan rugi dong Mbak, seperti itu. Jadi bisa disiasati. Jadi ternak entok ini beda dengan ternak unggas lain seperti ayam broiler ataupun telur ayam petelur, itu berbeda. Jadi mereka pakannya tuh pure 100% pakai pakan pabrikan. Nah, untuk umur 1 sampai 3 minggu itu bisa menggunakan pur yang dimana teman-teman harus milih pur yang kualitasnya bagus. Jadi untuk harganya memang agak mahal, tapi selisihnya tidak akan terlalu banyak dengan yang pur-pur kelas B, semisal proteinnya di bawah yang paling bagus. Jadi saya menyarankan beli aja yang paling bagus, karena yang paling bagus itu nanti apabila diberikan itu ada efeknya, terlihat teman-teman. Beda dengan pur yang dimana harganya murah, itu biasanya susah untuk berkembang juga ya. Nah, itu bisa diberikan minimal 2 minggu, harus pakai pur free ya, harus pakai ya. Jadi kalau harus itu memang wajib. Terus untuk yang mau 2 minggu, mungkin 2 minggu udahlah di stop aja, karena kita punya banyak nasi aking, semisal dicampur dengan nasi aking, itu apakah bagus? Kalau untuk anakan itu sangat bagus ya teman-teman, karena untuk orang-orang di zaman dulu dimana mereka tidak
ada yang namanya pakan pabrikan, mereka mengandalkan pakan-pakan dari sawah ya, tentu saja lagi-lagi dari padi. Padi itu sama aja dengan seumpama diberi nasi, itu juga cukup bagus. Nasi aking juga cukup bagus teman-teman. Nah itu nanti segi proteinnya dari mana? Dari por sedikit kalau umur 2 minggu ya teman-teman, itu por sama nasi. Kalau udah lahap memang kalau memang kurang bagus, kurang makannya itu kurang lahap, teman-teman bisa mensiasati pakai dedak yang lembut tuh sedikit, biar enggak, biasanya lembek ya kalau por sama ini nasi aja itu biasanya lembek. Jadi untuk biar mawur itu dikasih dedak, biasanya seperti itu di catur gas. Nah kalau mau maksimal lagi lebih cepat 3 minggu diberikan por, itu juga bagus teman-teman. Jadi patokannya seperti itu. Nah itu kan nanti bisa beda ya untuk pemberian 3 minggu sama 2 minggu. Untuk pembelian pornya udah beda dari variasi pemberian pakan yang saya katakan tadi. Terus umur 3 minggu sampai 1 bulan itu sudah bisa disiasati. Disiasati pakai apa Mbak gitu ya? Disiasati bisa menggunakan tambahan hijauan sedikit, nggak masalah ya. Dan saya sarankan untuk mencegah kanibal biasanya tuh rentan-rentannya umur 3 minggu sampai 1 bulan. Itu kalau udah kanibal itu seterusnya biasanya ada yang bisa sembuh, ada yang nggak bisa sembuh. Itu untuk umur yang rentan-rentannya. Jadi umur segitu saya sarankan untuk pemberian pakan jangan sampai telat ataupun kurang teman-teman. Jadi memang untuk pembesaran ini sangat diperlukan pengetahuan ya. Kadang ada yang bingung kok sampai kanibal nih, kenapa seperti itu. Nah kalau ini teman-teman bisa lihat ini tidak ada tanda-tanda ya untuk kanibal. Kalau yang Rambun kemarin itu sempat kanibal tapi udah bisa sembuh, maksudnya untuk bulunya itu bisa dinormalkan dan untuk posturnya bisa normal. Biasanya diselingi dengan kekerdilan kalau sudah kanibal teman-teman. Nah untuk umur 1 bulan ke atas itu apakah sudah bisa dilepas por ya, jadi saya katakan untuk por atau konsentrat itu tidak bisa dilepaskan dari entok. Jadi kalau teman-teman habis kuintalan untuk dedaknya, entoknya untuk bobotnya ringan ya tentu saja. Karena apa? Karena yang membuat entok teman-teman itu gemuk adalah dari segi protein, bukan dari segi karbohidrat ya, saya katakan lagi. Jadi kalau cuma menggunakan dedak aja teman-teman terapkan seperti ayam kampung yang diliarkan bisa cari makan sendiri berupa hewan-hewan kecil, itu tidak akan sama ya, tidak akan sama teman-teman. Kalau yang kemarin analisa saya cuma habis 5 kilo, saya dikritik habis-habisan 100 ekor atau 50 ekor yang kemarin itu saya pakai limbah kulit pepaya yang matang, dan itu video-videonya juga masih ada teman-teman yang dulu-dulu dilihat itu sampai beberapa kresek ya kalau 1 hari itu dari pedagang rujak buah. Itu saya cacah kecil-kecil, saya campur dedak, itu udah bagus karena selain protein, kalori juga bisa membuat anakan entok atau entok teman-teman bisa gemuk ya, kalori. Jadi karbohidrat aja tidak bisa teman-teman. Jadi seperti itu ya untuk perawatannya, jangan sampai telat untuk pakannya. Usahakan tempatnya juga jangan terlalu sempit ya. Kalau terlalu sempit juga tidak bagus untuk pertumbuhan besarnya, berpengaruh. Kalau ini kelihatan bagus-bagus ya. Dan untuk teman-teman yang mungkin berminat ya, ini promosi dulu ya.
yang berminat ini bagus-bagus untuk pertumbuhannya, bisa beli satu paket 1:5. Ini kemungkinan dari 11 ekor ada 7 betina dan 4 pejantan ya. Jadi nanti bisa langsung DM di Instagram Catur Unggas ya. Dan untuk silangannya ini tidak dijual, ini akan dijadikan pacek, akan dikembangkan karena untuk pertumbuhannya sendiri cukup bagus. Jadi jangan berharap untuk pakannya tuh tak kasih dedak aja sama hijauan gitu ya. Walaupun namanya jenisnya jumbo teman-teman, jenis jumbo, jenis Rambon atau jenis lokal, jenis apapun unggas air itu memerlukan protein karena dia nalurinya hidupnya di air, dia makan ikan sendiri memiliki protein hewani yang cukup tinggi ya. Dia bisa bertahan hidup, dia bisa gemuk seperti itu. Jadi harus teman-teman pahami. Dan untuk perkembangannya itu memang sangat beda ya dengan pemberian pakan cuma karbohidrat berupa dedak aja atau polar aja. Walaupun polar itu juga harus pakai konsentrat mbak gitu ya, harus pakai walaupun sedikit, dari per 10 ekor bisa 1 on pemakaian minimal, lebih bagus lagi 2 on itu udah terlihat ya. Karena untuk entok ini cukup gampang dibandingkan dengan bebek, karena bebek untuk asupan proteinnya harus banyak, kalau tidak banyak itu tambah susah untuk perkembangan bobotnya, perkembangan posturnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas Channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo, anakan entok jumbo, telur fertil entok jumbo, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.